Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk belajar bersama PPKN ya. Oke, sekarang Bu Siva akan melanjutkan subbab yang ketiga tentang arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anak, sekarang keberagaman itu mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dengan adanya keberagaman itu adalah terciptanya ketidakharmonisan dan perpecahan bangsa. Jadi semakin kita beragam itu kadang dijadikan alasan kita untuk saling berpecah belah. Nah, tapi di samping itu juga ada dampak positif anak-anak, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapi keberagaman? Oke. Jadi, yang pertama, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwasanya keberagaman itu bukanlah suatu unsur yang menyebabkan kita terpecah belah anak-anak, bukan unsur perpecahan, tapi sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, jadikan keberagaman itu adalah sebagai senjata persatuan kesatuan, bukan malah sebaliknya untuk perpecahan. Bahkan anak-anak, Tuhan Allah itu sengaja menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda, tapi bukan untuk tujuannya saling bermusuhan, tapi untuk saling mengenal. Hal ini itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya seperti ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Loh ya anak-anak ya, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Bahkan di agama kita saja diajarkan untuk seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman Indonesia itu disemboyankan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ungkapan ini itu ditemukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Oke. Selanjutnya, nah, Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah dalam kitabnya itu ya mengandung arti Bhinneka artinya itu beragam, tunggal artinya satu, dan ika yang berarti itu. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya adalah beragam satu itu. Namun Bhinneka Tunggal Ika itu biasa diartikan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mempunyai makna bahwasanya meskipun Indonesia ini terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Nana, jadi sudah seyogyanya kita itu saling menghargai antara satu dengan yang lain, tidak memandang berbedanya suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Nah, tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena setiap orang itu hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Makanya kita kalau ada yang provokasi, oh ini berbeda-beda, kita harus memantapkan di hati kita bahwa kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke anak-anak, selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Fajar Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Siva. Kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan materi perilaku toleransi dalam masyarakat terhadap keberagaman ya. Oke, anak-anak, Allah Tuhan kita telah menciptakan manusia dalam
keberagaman, berbeda-beda ya. Manusia kita diciptakan berbeda-beda dengan yang lain, sehingga semua kita wajib ya mensyukuri keberagaman atau perbedaan itu untuk kita jadikan sebagai pembelajaran agar kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Oke, anak-anak, sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa keberagaman dalam masyarakat itu bisa menjadi pemicu terjadinya perpecahan dalam bangsa, juga masyarakat ya terutama. Nah, biar perpecahan itu tidak terjadi, sudah selayaknya kita harus mengedepankan sikap toleransi. Apa itu? Yaitu berarti kita harus bisa menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Ya jelas ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh memaksakan sehingga perpecahan itu bisa terhindarkan. Oke anak-anak, perilaku toleransi dalam masyarakat terhadap keberagaman. Oke, perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Anak-anak, negara menjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, anak-anak, sudah seperti kalian ketahui, Indonesia itu mengakui adanya 6 agama ya. Kalian sudah harus bisa menyebutkan, yaitu Islam dan seterusnya sampai Konghucu ya. Nah, sehingga bagi kita terutama penganut agama Islam, kita itu harus melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain dan tidak bersama dengan kita ya, tidak memaksakan keyakinan agama yang kita anut kepada orang lain. Nah, kita itu dilarang memaksakan kepercayaan kepada orang lain, terutama yang mereka sudah memiliki agama ya. Kemudian kita harus toleran terhadap pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Nah, anak-anak, seperti saya sebutkan tadi, negara menjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas kebebasan dan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Nah, catat ya, untuk memeluk agamanya. Jadi, di Indonesia itu tidak dijamin orang-orang untuk tidak beragama. Ya, jadi Indonesia itu melarang penduduk untuk tidak beragama dan komunis ya. Jadi tidak boleh ateis dan komunis, itu dilarang di Indonesia anak-anak. Oke, kemudian selanjutnya perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, suku dan ras di Indonesia itu kan macam-macam ya. Seperti itu ada suku Madura, suku Asmat, suku Batak, suku Baduy. Nah, kita itu harus bersikap toleran. Nah, jika toleran itu tidak ada, maka sudah pasti akan terjadinya perpecahan. Lanjut. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Anak-anak, keberagaman sosial budaya seperti saya sebutkan sebelumnya merupakan suatu kekayaan negara Indonesia kan. Nah, kita harus semangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia agar tetap ada dan tetap eksis. Nah, contohnya ini ada tari Saman dari Aceh yang sudah diakui dunia. Kemudian itu budaya Asmat ya, suku Asmat di Papua, dan juga ini tuh budaya wayang ya dari suku Jawa. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui, budaya luar sedang gencar menyerbu Indonesia untuk menanamkan paham itu kepada Indonesia, sehingga kalau kita sebagai generasi muda tidak pandai memilah dan memilih budaya yang sesuai dengan budaya kita, maka budaya kita itu nanti lama-lama akan hilang tergerus oleh budaya-budaya asing tersebut. Nah, baik anak-anak, materi yang saya sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat. Pesan Pak Fajar, tetap jaga kesehatan, turuti perintah orang tua, jangan membantah. Kemudian senantiasa berdoa semoga keadaan pandemi ini segera selesai dan berangsur normal kembali.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.